Halo Warrior Kedinasan, hari ini kita akan membahas tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB PKN STAN yang merupakan udah beberapa hari ini berturut-turut menjadi top nomor 1 sekolah kedinasan yang paling diminati tahun 2022 ini. Ya mungkin saja bisa bergeser, tapi kita lihat sejauh ini PKN STAN masih tetap yang nomor 1. Oke, kemarin sempet Mimin udah ngetes di Instagram, itu nanya apakah udah ada yang mendaftar atau yang belum. Nah dari jawaban sudah dan belum ini keduanya ini seimbang. Kalau yang sudah itu 100 peserta, kalau yang menjawab belum itu 106 vote. So teman-teman, kita akan membahas langsung aja untuk pendaftaran SPMB PKN STAN, apa-apa aja yang diperlukan dan berapa jumlah kuota yang dicari oleh PKN STAN ini sendiri. Seperti yang udah kita ketahui bersama, PKN STAN memberikan 3 program studi pilihan. Itu ada D4 Akuntansi Sektor Publik dengan total formasinya 300 ya. Kemudian ada Diploma D4 Manajemen Keuangan Negara, itu total 350 formasi, dan D4 Manajemen Aset Publik dengan total formasi 100 dan total seluruhnya itu berjumlah 750 formasi. Ini tentunya jauh lebih banyak daripada yang tahun lalu. Tahun lalu hanya 275 aja. Oke, kita lihat kriteria peserta. Ada 2 program di sini. Pertama yang reguler, yang kedua itu afirmasi. Untuk reguler adalah program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah Indonesia yang ditujukan untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya atau pemerintahan daerah. Nah, kalau untuk afirmasi ini adalah program penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk putra-putri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat berasal dari program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dan non-ADEM atau umum. Nah, apa aja sih syarat-syarat pendaftaran untuk PKN STAN? Yang pertama merupakan lulusan, bisa itu tahun 2021 atau sebelumnya dan sebelumnya, atau calon lulusan tahun 2022 ya tahun ini ya, semua sekolah menengah atas atau yang sederajat. Jadi SMK juga bisa, MA juga bisa. Oke, yang kedua persyaratan nilai bukan hasil pembulatan atau bagi peserta. Lulusan tahun 2021 dan sebelumnya memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100, atau calon lulusan tahun 2022 ya tahun ini memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 semester. Jadi semester 1 sampai 5, atau untuk kelas 10 dan 11 serta semester gasal kelas 12 tidak kurang dari 70 dengan skala 100, dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70 dengan skala 100. Yang ketiga, usia maksimal pada tanggal 1 September 2022 adalah 21 tahun. Ini perhatikan, maksimal umur 21 tahun pada tanggal 1 September. Dalam pengertian, calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September 2021, sebelum tanggal 1 September 2001 tidak diperkenankan untuk mendaftar ya teman-teman, karena usianya bakalan lewat, bisa jadi 22. Usia minimal ya, ini minimalnya tanggal 1 September adalah 15 tahun. Usia 15 tahun minimal.
Kemudian telah mendaftar pada portal LTMPT untuk mengikuti UTBK ya. Ini sama seperti yang tahun yang kemarin, bahwa setiap pendaftar harus mendaftarkan akun di LTMPT untuk mengikuti UTBK. Oke, berikutnya memiliki nilai UTBK untuk TPS-nya aja ya. Ini ingat, ini TPS minimal 600 dan TBI minimal 450 untuk peserta program reguler, atau TPS minimal 400 dan TBI minimal 375 untuk program afirmasi. Oke, udah jelas ya. Next, sehat jasmani dan rohani serta bebas dari ketergantungan nafsa, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Bagi pria tidak bertato atau bekas tato. Jadi bertato tidak boleh, bekas tato pun juga tidak boleh. Dan tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama atau adat. Nah, kalau bagi wanita tidak bertato juga dan bekas tato juga tidak boleh, dan tidak ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga ya, mungkin telinga pakai anting-anting, dan tidak bertindik atau bekas tindik di telinga lebih dari satu pasang, telinga kiri dan kanan. Belum pernah menikah atau kawin dan bersedia untuk tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Jadi tahan-tahan dulu ya teman-teman yang udah siap-siap mau menikah, lulus SMA, tolong ditahan dulu. Next, peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN. Jadi tidak pernah dinyatakan lulus SPMB PKN STAN tahun-tahun sebelumnya. Oke, next, khusus program afirmasi ditambahkan syarat sebagai berikut. Peserta dari afirmasi pendidikan menengah atau ADEM Papua dan Papua Barat memiliki surat keterangan dari SMA atau sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADEM Provinsi Papua dan Papua Barat. Peserta dari afirmasi non-ADEM Papua, non-ADEM Papua Barat, serta afirmasi Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kita lihat apa aja. Telah menyelesaikan SD atau yang sederajat, sekolah menengah pertama atau SMP yang atau sederajat, dan sekolah menengah atas SMA atau yang sederajat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur. Memiliki garis keturunan orang tua, ayah atau ibu kandung asli Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, atau Nusa Tenggara Timur, dan mendapat rekomendasi dari sekolah menengah atas atau SMA atau yang sederajat. Oke teman-teman, untuk video berikutnya kita akan bahas tentang cara pendaftaran, dan cukup sampai sekian dulu untuk syarat-syarat pendaftaran di SPMB PKN STAN kali ini. Like kalau kalian suka, share video ini kalau bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa komen di bawah apa aja video atau apa aja yang ingin kalian bahas untuk video berikutnya. Sampai ketemu di next video. Goodbye.